hikmah dari kisah itu? Hikmah kisah itu yang pertama, bahwasanya kalau kita tinggal di suatu negeri yang tidak kondusif, kita pasti akan terpengaruh. Yang pernah mengatakan insya Allah saya aman, Ustaz. Tinggal orang itu di kirinya pembunuh, kanannya narkoba, ini semua perbuatan maksiat, tapi dia berada di negeri, di tengah-tengah orang tersebut, sedikit demi sedikit dia pasti akan terpengaruh, sebagaimana yang dialami oleh Bal'am. Yang kedua, godaan setan itu Bapak Ibu masuk dari banyak pintu. Kita mungkin tak bisa digoda, Pak. Istri kita mungkin tak bisa digoda juga, Pak. Anak kita mungkin tak bisa juga digoda, tapi terkadang masuk dia melalui pintu kawan. Bapak tuh payah betul ajak kompromi. Cobalah besok diajak dia ngopi di Arifin Ahmad, coba bicarakan berdua. Akhirnya karena kita nih kawan begini bla 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 seterusnya, akhirnya orang pun terpedaya disebabkan tipu daya tersebut. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sedang i'tikaf zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selama bulan puasa ini 4 kali pertemuan kita membahas kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang akan kita ceritakan Allah kabarkan secara tersirat. Tersirat artinya apabila kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah tersebut, mungkin kita tidak memahami kisahnya itu, karena Allah tidak sebutkan secara langsung, hanya isyarat saja. Perlu diketahui Al-Quran itu dibagi kepada 3 saja. Yang pertama tentang akidah, sepertiga akidah, sepertiganya lagi tentang hukum, sepertiganya lagi tentang cerita. Allah tahu manusia itu suka bercerita. Coba lihat tengok, setiap duduk di warung pasti bercerita. Makanya kita bercerita di bulan suci Ramadan ini. Cerita yang akan kita kisahkan tentang seorang ulama yang hebat, doanya mustajab, yang diagung-agungkan oleh kaumnya, kedudukannya sangat tinggi, namun sayang di akhir hayatnya ulama ini menjadi orang yang hina. Di akhir hayatnya menjadi penentang Nabi Musa alaihi salam. Kisah itu syarat dengan pelajaran yang mesti kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Siapa yang tahu kisahnya? Kisah Bal'am bin Ba'urah. Pernah Bapak Ibu dengar nama Bal'am? Jarang sekali. Kita akan mengisahkan tentang seorang ulama yang bernama Bal'am. Kisah itu terdapat di dalam Quran surat yang ke-7 ayat 175, 76 dan 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhad aw tatrukhu yalhad
Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang dimaksud adalah orang Yahudi kota Madinah, tentang berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Orang itu adalah Bal'am bin Ba'ura. Kemudian orang itu, Bal'am itu melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Dia buang kitab Taurat yang Allah ajarkan kepadanya. Lalu dia diikuti oleh setan. Jadi setan yang mengikuti dia, bukan dia yang mengikuti setan. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Allah yang kehendaki dia menjadi orang hebat, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaan Bal'am itu seperti seekor anjing. Ini perumpamaan pada ulama tadi diberikan kitab Taurat karena dia cenderung kepada dunia. Nanti kita jelaskan apa sebabnya cenderung kepada dunia. Allah umpamakan Bal'am itu seperti seekor anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah itu agar mereka berpikir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bal'am ini tinggal di Palestina. Hari ini Palestina, bangsa yang tinggal di Palestina ketika itu namanya bangsa Kan'an. Bangsa Kan'an ini bangsa kuat. Pemimpin-pemimpinnya digelari dengan Al-Jabbarin, orang-orang kuat, orang-orang perkasa, dan orang-orang yang pembangkang aturan-aturan Allah kepada mereka. Bal'am tinggal di negeri yang karut-marut itu, di mana rakyatnya tidak beribadah kepada Allah. Pemimpinnya pemimpin zalim, menentang aturan-aturan Allah. Artinya negeri tersebut negeri yang jauh sekali dari hidayah. Bal'am tinggal di negeri tersebut. Dalam waktu bersamaan, ketika Nabi Musa alaihissalam terusir dari negeri Mesir yang dikejar oleh Fir'aun beserta bala tentaranya, akhirnya Musa berhasil menyeberangi Laut Merah dan menetap di perbatasan Palestina. Belum sampai masuk ke Palestina, karena Allah perintahkan kepada Musa, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu alaikum. Masuklah kalian ke negeri yang telah dijanjikan kepada kalian itu. Kalau masuk, insya Allah akan menjadi orang yang beruntung. Tapi masalahnya, sebelum sampai Musa beserta bangsa Bani Israel ke bumi Palestina, sudah tercium kabar dari penduduk Kan'an, orang-orang Jabbarin tadi, bahwa Musa akan masuk ke sana. Maka pemimpin Kan'an ini mulai takut, mulai ragu. Kalau nanti Musa masuk ke negeri kita, maka dia akan ubah aturan Undang-Undang 45 itu. Kira-kira begitu, amandemen. Apa undang-undangnya? Perjudian berjalan, kemudian kezaliman berlaku, pembangkangan. Kalau Musa masuk ke sini, pasti akan diubah. Karena tidak mungkin seorang nabi membiarkan kemaksiatan. Akhirnya mereka pun bermusyawarah di gedung apa namanya, Pak? Bermusyawarahlah mereka di sana untuk menetapkan satu keputusan di parlemen. Kemudian satu kesimpulan mereka, kalau Musa masuk, habis kita, proyek hilang. Jadi bagaimana kalau kita datangi Bal'am? Masuk dia melalui pintu Bal'am tadi. Bal'am ini orang yang diberi ilmu hebat oleh Allah, namanya Al-Ismu Al-Aqzam. Suatu ilmu yang tidak dikuasai oleh kecuali hanya beberapa orang dari bangsa Bani Israel. Salah satunya adalah pembantu daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, namanya Asif bin Barkhiyah. Orang yang menguasai ilmu itu, Bapak Ibu, bisa memindahkan istana Ratu Balqis. Begitu hebatnya
ilmu ini, namanya Al-Ismu Al-A'zam, nama-nama Allah yang agung. Lalu kemudian karena Bal'am itu doanya mustajab dan penduduk Kan'an itu tahu Bal'am itu orang alim, mereka pun mencoba untuk merayu Bal'am agar mau bekerja sama. Datanglah utusan seberapa orang ke rumah Bal'am. Hei Bal'am, ya, kami dapat kabar Musa dan beserta 12 suku Bani Israel yang selamat dari kejaran Fir'aun sudah dekat di perbatasan kita. Sekarang mereka berada di Bukit Husban. Itu nama bukitnya. Bukit Husban itu satu bukit yang memanjang semacam bukit barisan. Di situ doa mustajab. Sekarang dia sudah sampai di dekat Bukit Husban, wahai Bal'am. Kami minta satu permohonan kepadamu, karena doamu mustajab, maka doakanlah kehancuran untuk Musa dan keselamatan untuk negeri kita. Marah Bal'am. Kurang ajar kalian dikatakan. Wailakum, itu bahasanya. Celaka kalian. Mana mungkin saya mendoakan seorang nabi yang dijaga oleh para malaikat yang berbicara dengan Allah? Tidak mungkin. Terus mereka mendesak Bal'am ini, tolonglah Bal'am. Ada riwayat mengatakan Bapak Ibu, Bal'am itu terus menolak sampai Bal'am itu tertidur, dan tidurnya itu dapat ilham bahwasanya jangan engkau mau mengikuti kehendak pemimpin zalim itu. Esok harinya utusan para pemimpin Kan'an ini datang lagi. Rupanya datang yang kedua ini bukan dengan tangan kosong, membawa hadiah, gratifikasi. Tapi Bal'am karena orang hebat, doanya mustajab, ulama ditolak, putus asa. Akhirnya mereka pun berpikir dan disidang kembali di parlemen mereka. Setelah sidang, apa yang terjadi? Bagaimana kalau kita tidak bisa menggoda Bal'am? Bagaimana kalau kita masuk dari pintu yang lain? Pintu mana? Masuk melalui pintu istri. Jadi suami tak bisa ditundukkan, malah masuk melalui pintu istri. Ketika Bal'am tidak di rumah, datanglah utusan ke rumah Bal'am dan berjumpa istrinya. Wahai istri Bal'am, kami minta satu kepada suamimu, yaitu doanya mustajab, dan tolong doakan Musa beserta Bani Israel, kehancuran untuk mereka, keselamatan untuk kita. Kalau dia mau berdoa, satu yang kami minta, 3 yang kami beri. 3 in 1 Pak. Yang pertama, kami akan jadikan dia menteri. Contohnya, kami berikan kedudukan yang tinggi di negeri ini. Yang kedua, namanya akan dipopulerkan, akan dikenal, masuk media. Yang ketiga, akan kami beri harta yang banyak. Istri Bal'am ini boleh mikir, Pak, ikut ada kesempatan nampak sekali seumur hidup, terima atau tidak mikir. Rupanya sudah dibawa yang merah-merah itu ke situ, dibukanya koper itu nampak, Pak. Iku kalau beli cendol, kok bisa berenang kita. Nah, sekarang ibu-ibu misalnya nih disuruh suaminya untuk berbuat maksiat, tapi dikasih duit 1 triliun, mau enggak? Serius, 1 triliun gak banyak itu. Tapi disuruh menentang agama Islam, menentang para ulama. Pokoknya ulama itu harus dihabisi. Kira-kira mau enggak? 1 miliar bu. Mubazir kali duit itu. Kalau dibawakan apa-apa itu kan bisa nanti sedekah setelah itu untuk menghapuskan dosa. Mau enggak? Mantap Pak. Betul atau tidak nih? Insya Allah betul. Tapi istri Bal'am itu Bapak Ibu tak tahan dengan godaan dunia tadi. Allahu Akbar. Akhirnya diterimalah DP oleh istri Bal'am. Setelah mereka pulang dan bersetuju, ya nanti biar saya urus suami saya itu. Kadang-kadang laki-laki Bapak Ibu dengan kawannya tak bisa masuk, dengan orang tua tak bisa masuk, tapi kalau dengan istri, gol katanya. Pulanglah Bal'am ke rumah. Ketika sampai di rumah, istrinya ini tak langsung menodong permintaan tadi. Dibuatnya dulu Indomie telur, dibuatnya dulu nasi tumpeng, dibuatnya teh tarik, macam-macam acara dia. Setelah sudah tenang semua dan duduk, baru disampaikanlah niat hati istri Bal'am tadi. Bang, ya tadi datang utusan PPK ke sini. Mulailah berlaku Bal'am. Ini pasti ini. Tenang abang dulu, jangan santai aja kita. Ibu kalau tak awak ambil kesempatan kau bang, nampaknya akan bisa dapat lagi. Ibu sekali seumur hidupnya. Kalau awak berhasil yang satu ini, dia minta doa abang aja, tak macam-macam. Apa-apa yang berdoa.
Doanya itu Bapak Ibu, ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada bangsa Bani Israel dan keselamatan kepada bangsa Kanaan. Itu aja doanya. Payah atau sulit? Ringan sekali doanya. Kata istrinya, tolonglah bang, kalau tidak mau abangnya disuruhnya keluar, campakkan kopernya, jangan nginap malam di rumah. Akhirnya karena rayuan istrinya tadi, akhirnya Bal'am katakan, ya ini permintaan yang pertama dan yang terakhir. Akhirnya Bal'am tunduk juga dengan istrinya. Lalu kemudian setelah itu Bal'am pun menemui pemimpin Kanaan tadi dan menyetujui kontrak. Taken kontrak. Ini bahasa saya Pak ya. Taken kontrak. Lalu kemudian kapan kita mulai berdoa? Kata Bal'am, besok kita berdoa. Di mana? Di Bukit Husban. Karena diyakini Bukit Husban itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Lalu mereka pun beramai-ramai datang ke Bukit Husban. Musa tak tahu keadaan ini. Pokoknya Musa itu hanya berada di pinggir perbatasan Palestina, akan diperintahkan masuk, dan Jibril tidak memberitahu kepada Musa. Setelah Bal'am dan bangsa Kanaan sampai di Bukit Husban, mulailah Bal'am berdoa. Apa tadi doanya? Ya Allah, jadikanlah kehancuran untuk Musa dan Bani Israel, keselamatan untuk bangsa Kanaan. Mulailah Bal'am berdoa dengan Ismul A'zamnya itu. Ya Allah, jadikanlah kehancuran untuk bangsa Kanaan dan keselamatan untuk bangsa Bani Israel. Terbalik Pak. Ketika doa itu didengar oleh rakyat tadi, oleh pemimpin ini marah. Wailakum ya Bal'am, celaka kau wahai Bal'am. Dan itu dia kami minta, doamu terbalik. Diulang lagi oleh Bal'am. Ya Allah, jadikanlah keselamatan kepada bangsa Bani Israel dan kehancuran kepada bangsa Kanaan. Dua kali mendoakan doa yang sama, tetap saja doanya terbalik, terpeleset lidah Bal'am. Kenapa Bapak Ibu? Apa rahasianya? Karena yang didoakan itu lebih alim. Yang didoakan Nabi dijaga oleh para malaikat, ikut ulama. Ini tidak ustaz doakan ustaz itu tidak makbul doa. Orang sholat 5 kali sehari, 5 kali sehari. Tentu kurang mustajab doanya. Akhirnya kata Bal'am, saya tak sanggup untuk mendoakan Musa. Makanya dikatakan qad dhahabat dunyaya wa akhirati. Lenyap sudah duniaku dan lenyap pula akhiratku. Tetapi DP sudah masuk dari Pak ke rekening BCA-nya, sudah ditransfer oleh ikatan itu. Ini contoh aja ya Pak ya. Dan masuk rekening. Akhirnya kata Bal'am, karena saya berhutang budi maka saya punya makar tipu daya. Apa makarmu? Karena Bal'am dia orang cerdas, Pak, idenya banyak. Jadi orang cerdas itu idenya itu macam-macam. Begini kata dia, karena jalur doa ini kita tak berhasil, karena mereka itu dijaga oleh para malaikat. Begini, bangsa Bani Israel itu sudah lama meninggalkan istri-istri mereka. Kita cari perempuan cantik di negeri ini, kita salon, kita kasih gincu, kita beri celak, pakai spidol, macam-macam lah. Kita dandani dia secantik mungkin, lalu kemudian kita beri silaah barang dagangan. Jadi sales. Tengoklah sales Pak. Sales itu pasti di modis tuh. Sales mobil, sales motor, di mall. Mana ada yang jelek? Supaya bapak-bapak pas belanja berhenti di situ. Ada kisah Pak, dia belanja dengan istrinya berdua. Kemudian ketika berjalan, rupanya Pak ini asik ngobrol. Dia tengok laki ini nak ada belakang. Rupa laki itu dah asik ngobrol dengan sales tadi. Mau balik habis itu, tak bisa dibiarkan dengan Pak dia. Akhirnya carilah perempuan paling cantik negeri itu, dapatlah seorang perempuan namanya Kisti binti Sur. Kisti binti Sur. Kisti binti Sur ini anak salah seorang pemuka bangsa Kanaan tadi. Setelah dihias, didandanin, dicantikkan, maka kemudian diberi pakaian seksi, diberilah barang dagangan. Pura-pura menjual barang dagangan. Mungkin es lontong, mungkin tojo, mungkin macam-macam lah. Dia Bal'am tahu kalau laki-laki sudah lama meninggalkan istrinya, ada sesuatu yang dia inginkan. Betul tak Pak? Kira-kira begitulah. Akhirnya berkelilinglah, targetnya adalah Musa.
Tapi zaman itu belum ada WhatsApp, sehingga nak tahu foto saya mana. Pokoknya nama saja yang kenal. Ketika itu kisah bintu sudah berputar-putar di jarinya, dapatlah satu orang namanya Zamri bin Shalum. Zamri bin Shalum ini sebetulnya min Bani Ya'qub, salah satu pemuka besar dari keturunan Ya'qub. Lalu kemudian Zamri ini memang sudah lama sudah meninggalkan istrinya dan ada hasrat kepada perempuan ini. Kata Bal'am, pokoknya satu orang saja yang melakukan perbuatan zina, semuanya akan habis. Karena satu kelompok, satu kaum itu, satu yang melakukan kemaksiatan, semuanya akan ditimpakan azab. Berhasillah akhirnya Zamri bin Shalum ini menemui Musa. Musa, selama ini semua keinginanmu aku turuti, tapi kali ini tak bisa aku turuti. Kau pasti akan menolak. Apa itu? Saya suka perempuan ini. Tak boleh, karena kita sedang dalam berperang dan menuju bumi yang dijanjikan. Tak boleh. Saya sudah tahu jawaban wahai Musa, maka oleh karena itu saya terpaksa melakukan ini dan itu. Dibawalah perempuan ini ke tendanya, terjadilah apa yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu, setelah terjadi perbuatan tercela itu, turunlah azab Allah yang disebut dengan ta'un. Itu awal pertama penyakit ta'un, Pak, penyakit menular. Yang melakukan perbuatan satu orang, tapi hampir separuh dari bangsa Bani Israel itu tertular penyakit ta'un dan banyak yang mati. Lalu kemudian heranlah 12 suku Bani Israel tadi, apa yang terjadi wahai Musa? Mengapa kita sedang mendapatkan azab? Setelah ditelusuri, ternyata perkaranya ada pada Zamri bin Shalum tadi. Datanglah seorang pengikut Musa yang bernama Fanhas, kemudian dia masuk ke tendanya dan membunuh mereka berdua ini. Mati dalam keadaan bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 tahun yatihuna fil ardi, 40 tahun Musa tersesat di padang tih. Sebabnya apa? Sebabnya karena Zamri bin Shalum melakukan kejahatan. Kenapa Zamri bin Shalum sampai terjatuh? Karena digoda oleh perempuan itu. Kenapa perempuan itu mau? Karena dibujuk oleh Bal'am. Kenapa Bal'am mau? Pangkal pokoknya karena rayuan istrinya tadi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, perempuan ini luar biasa. Tapi tentu perempuan yang ini ya, perempuan yang bukan akhirat tujuan hidupnya. Karena kata Allah, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat sungguh luar biasa. Ini yang tak beriman tentunya, atau yang imannya lemah, tidak seperti Balaam. Tapi kalau yang soleha tidaklah semacam itu. Lalu kemudian setelah ini orang meninggal, maka penyakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Musa pun dan kaumnya terbebas dari penyakit ta'un. Habis ceritanya. Apa hikmah dari kisah itu? Hikmah kisah itu yang pertama, bahwasanya kalau kita tinggal di suatu negeri yang tidak kondusif, kita pasti akan terpengaruh. Jangan pernah mengatakan insya Allah saya aman, Ustaz. Tinggal orang itu di kirinya pembunuh, kanannya narkoba, ini semua perbuatan maksiat, tapi dia berada di negeri, di tengah-tengah orang tersebut, sedikit demi sedikit dia pasti akan terpengaruh, sebagaimana yang dialami oleh Bal'am. Yang kedua, godaan setan itu Bapak Ibu masuk dari banyak pintu. Kita mungkin tak bisa digoda, Pak. Istri kita mungkin tak bisa digoda juga, Pak. Anak kita mungkin tak bisa juga digoda. Tapi terkadang masuk dia melalui pintu kawan. Bapak tuh payah betul ajak kompromi. Cobalah besok diajak dia ngopi, dia dengan Ahmad, cobalah bicarakan berdua. Akhirnya karena kita nih kawan begini bla 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 seterusnya, akhirnya orang pun terpedaya disebabkan tipu daya tersebut. Ini bahayanya kalau salah memilih teman, apalagi teman kehidupan, khususnya bagi yang muda-muda. Yang keempat, bahwasanya Bal'am itu andai dia tetap teguh pada pendirian, tidak tunduk dengan kepentingan dunia, baik itu melalui istrinya ataupun yang lain, maka Bal'am itu sesungguhnya menjadi orang yang paling mulia. Sebab Bal'am kepala kaum, Bal'am menguasai kitab Taurat, Bal'am mengetahui Ismu Al-A'zam, nama-nama Allah yang agung. Tetapi Bal'am akhirnya menggadaikan itu semua
dengan faktor yang kita sebutkan tadi, akhirnya Balaam diumpamakan seperti seekor anjing. Artinya Bapak Ibu, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kita sedang tahu adalah ada apa. Tapi kita tengok di televisi hari ini, mereka pakai sorban putih, hari ini begini ngomongnya, besok begini ngomongnya. Pokok di mana situ ada piti masuk. Pokoknya di mana situ ada piti masuk, maka dia pun menjadi seperti itu. Maka ini gambaran. Dulu Balaam tergoda dengan kehidupan dunia. Maka hari ini sasaran orang-orang intelektual dan juga mungkin alim ulama kita menyebutnya, kita pun tertegun membaca berita. Kok bisa ya orang seperti itu? Sebenarnya kita tidak perlu terlalu cengang Bapak Ibu, karena dulu sudah ada contohnya. Balaam yang hebat sekalipun hidup dengan Nabi Musa, tapi ternyata bisa juga tergelincir disebabkan kepentingan dunianya. Maka oleh karena itu mestilah kita berhati-hati, terkhususnya bagi anak cucu kita, jangan sampai mereka salah bergaul, jangan sampai salah mereka berteman, karena permulaannya itu diawali dengan pertemanan atau pergaulan atau orang-orang yang membisikkannya. Sebenarnya orang itu baik Bapak Ibu, dia pemimpin baik, tapi pembisiknya di macam-macam. Heran, dulu baik Bapak Ustaz, sebelum dia duduk Ustaz enak sekali, tapi sekarang nampaknya tak nyapa lagi dengan kita. Itu sebenarnya bukan dia yang buruk Bapak Ibu, tetapi pembisik-pembisik yang ada di sekitarnya. Maka kata para ulama, pembisik ini lebih dahsyat daripada orang yang sesungguhnya. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu Bapak Ibu tak sejahat yang kita ceritakan, tapi pembisiknya itulah. Siapa pembisik Fir'aun? Para tukang sihir. Maka oleh karena itu, melalui kisah yang singkat ini, kita dapat mengambil iktibar, mengambil pelajaran bahwasanya generasi kita, anak cucu kita mudah-mudahan selamat dari fitnah dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Pas 30 menit. Silakan, ada yang bertanya?